Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdia Azidar. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengenalkan sedikit metode mind mapping yang mungkin akan bermanfaat bagi para pendidik. Baik, langsung yang pertama yaitu pengertian metode mind mapping. Metode mind mapping atau peta pemikiran merupakan metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan, dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Aris, mind mapping atau pemetaan pemikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Metode mind mapping atau peta pemikiran adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Buzana, kepala Brain Foundation. Menurut dia, peta pemikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Setelah selesai, catatan yang dibuat membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah, sementara subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Cabang-cabang tersebut juga bisa berkembang lagi sampai ke materi yang lebih kecil, sebagaimana struktur keturunan manusia yang bisa berkembang terus sampai akhir tiba, sehingga terbentuklah sebuah sistem keturunan manusia hidup sampai akhir. Belajar berbasis pada konsep peta pemikiran atau mind mapping merupakan cara belajar yang menggunakan konsep pembelajaran comprehensive total learning. Pada konteks TML, pembelajaran mendapatkan arti yang lebih luas, bahwasanya di setiap saat dan di setiap tempat semua makhluk hidup di muka bumi belajar. Karena belajar merupakan proses alamiah, semua makhluk hidup belajar menyikapi berbagai stimulus dari lingkungan sekitar untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan metode pencatatan ini, kita akan memasuki karakteristik metode mind mapping atau peta pikiran. Pada dasarnya, metode mencatat ini berangkat dari hasil sebuah riset penelitian tentang cara otak memproses informasi. Semula, para ilmuwan menduga bahwa otak memproses dan menyimpan informasi secara linier, seperti metode mencatat tradisional. Namun, sekarang mereka mendapati bahwa otak mengambil informasi secara bercampuran antara gambar, bunyi, aroma, pikiran, dan perasaan, dan memisah-misahkan ke dalam bentuk linier, misalnya dalam bentuk tulisan atau orasi saat otak mengingat informasi. Biasanya dilakukan dalam bentuk gambar, warna-warni, simbol bunyi, dan perasaan lainnya. Oleh karena itu, agar peta pikiran dapat berfungsi secara maksimal, ada baiknya dibuat warna-warni dan menggunakan banyak gambar dan simbol sehingga tampak seperti karya seni yang menarik. Hal ini bertujuan agar metode mencatat ini dapat membantu individu mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi yang mereka rangkum tadi. Peta pemikiran menirukan proses berpikir ini memungkinkan individu berpindah-pindah topik. Individu merekam informasi melalui simbol tadi yang dicatat, digambar di kertas tugas tadi.
gambar, arti emosional, dan warna. Mekanisme ini sama persis dengan cara otak memproses berbagai informasi yang masuk. Dan karena peta pemikiran melibatkan kedua belah otak. Baik, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yaitu antara lain kelemahan catatan linear dan kelebihan mind mapping. Jadi ini adalah kelemahan dan kelebihan mind mapping. Yang pertama, kita masuk kepada kekurangan mind mapping itu apa? Yang pertama, waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak perlu. Waktu terbuang untuk cari kata kunci pengingat. Hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang memisahkan. Kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Kelebihan dari mind mapping ini adalah mengaktifkan seluruh otak, membersihkan akal dari kesesatan mental, memungkinkan kita berfokus pada pokok pembahasan, yaitu dengan tadi merangkum subjudul, lalu mengarahkan subjudul itu ke arah inti, membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi saling terpisah, memberikan gambaran yang jelas pada keseluruhan perincian, memungkinkan kita untuk mengelompokkan konsep, membantu kita membandingkannya. Manfaat belajar dengan metode mind mapping ini: yang pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas. Yaitu dengan metode mind mapping ini diharapkan siswa dapat melihat materi yang tadinya sudah dipelajari dengan menyeluruh, yaitu dengan merangkumnya secara mind mapping tadi. Dapat melihat detail tanpa hilang benang merah antara topik. Jadi mengkaitkan dari subjudul ke judul lainnya, ke pembahasan lainnya, itu dikaitkan. Terdapat pengelompokan informasi, menarik perhatian mata dan tidak membosankan. Karena ini membuat mata tidak membosankan karena menggunakan warna-warni. Memudahkan kita berkonsentrasi. Proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan lainnya. Karena membuat mind mapping ini sangat menyenangkan, yaitu dengan pemetaan dari subjudul lalu ke inti, ke materi selanjutnya. Langkah-langkah pembelajaran dengan mind mapping: menyampaikan kompetensi dan memberikan penjelasan singkat mengenai pembelajaran. Membagi siswa dalam beberapa kelompok. Jadi guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, lalu guru menyuruh siswa dari kelompok tersebut untuk membuat satu bagan mind mapping. Siswa bekerja dalam kelompok membuat mind mapping. Setelah siswa membuat mind mapping dengan sistem kelompok dan mendiskusikan, maka siswa memberikan presentasi hasil diskusi di depan kelas. Setelah itu membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung. Setelah itu guru memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran PAI kita di kelas, ataupun bisa juga kita gunakan dalam PJJ pembelajaran jarak jauh. Latar belakang munculnya ide pembuatan media ini yaitu karena kita melihat banyaknya siswa yang tidak mengetahui cara menerapkan bacaan tajwid
baik itu berupa idgham bigunnah maupun idgham bilahunnah dengan tepat. Kemudian untuk langkah-langkah pembuatan media yaitu yang pertama yaitu kita bisa menyiapkan materi dalam bentuk PPT, kita tayangkan slide PPT yang sudah kita buat, kita masukkan narasi, kita rekam dengan aplikasi PowerRack. Dan terakhir kita bisa mengonvert tayangan supaya ukurannya tidak terlalu besar. Harapan yang bisa kita gunakan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran PAI kita yaitu para siswa kita bisa memahami cara membaca Al-Quran secara benar sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi sudah tidak ada lagi anak-anak yang buta baca tulis Al-Quran ataupun yang mungkin kurang dapat membaca Al-Quran secara benar. KD ini hanya merupakan salah satu contoh KD yang bisa kita ambil ya untuk memahamkan bacaan tajwid berupa idgham bigunnah dan idgham bilahunnah ya, karena tentunya sebetulnya di lapangan banyak sekali ketidakfahaman mereka terhadap bacaan-bacaan tajwid, terutama di bacaan mat. Akan tetapi kali ini kita akan mencoba menggunakan metode kita yang bisa kita terapkan di kelas ya, ataupun kepada siswa, yaitu berupa bacaan idgham bigunnah dan idgham bilahunnah. Kita sampaikan dulu persepsi kita, yaitu kita sampaikan KD sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat ayat 10, serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Baru kita masuk kepada KD KD yang akan kita pelajari saat ini, yaitu membaca Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Lalu tujuan pembelajaran yang bisa kita buat di sini yaitu agar para siswa dapat melafalkan bacaan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf dengan benar. Untuk menjelaskan apa itu idgham bigunnah dan idgham bilahunnah bagi yang kurang memahami, ataupun untuk sekadar memperkuat bagi anak-anak kita yang sudah pernah belajar di SD dan SMP, maka kita akan menampilkan contoh tayangan video penjelasan idgham bigunnah dan idgham bilahunnah. Idgham. Apa itu idgham? Idgham adalah memasukkan atau melebur. Itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, yakni ya, ro, lam, mim, nun, dan wawu. Idgham terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, idgham bigunnah, yaitu meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu wawu, mim, ya, dan nun. Berikut contoh bacaan idgham bigunnah. Man yaqulu min ni'mati yawma idzi yasduru. Bisa dimengerti bukan? Yang kedua, idgham bilagunnah, yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bilagunnah ada 2, yaitu ro dan lam. Berikut contoh bacaan idgham bilagunnah. Mir rabbika hudal lil muttaqin. Bisa dimengerti bukan? Ups, ingat, ada pengecualian loh.
Jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka hal ini dibaca jelas. Hanya ada 4 kata di dalam Al-Quran yang mengandung aturan tersebut. Ad-dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Bisa dimengerti bukan? Jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Ya, video yang baru saja kita simak itu merupakan salah satu video yang mungkin bisa kita pakai dalam pembelajaran kita ya. Kemudian setelah kita menampilkan video itu, kita perkuat kembali, kita jelaskan lagi kepada siswa-siswa kita supaya mereka lebih betul-betul memahami aplikasi pemakaian huruf-huruf tadi ya. Baiklah, kita ulang kembali huruf-huruf idgham bihunnah kita. Huruf idgham bihunnah ada 4 ya. Ada ya, ada nun, ada mim, dan ada huruf wawu. Ingat, ini adalah keempat huruf idgham bihunnah. Dan sedangkan untuk idgham bila hunnah maka hanya ada 2, yaitu ada lam dan ra. Nah, bacaan idgham bihunnah dan idgham bihunnah ini hanya terjadi apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut, sehingga nanti akan mengakibatkan bacaan tajwid berupa idgham bihunnah dan idgham bila hunnah. Yang biasa saya pakai untuk lebih memahamkan siswa dalam menerapkan atau dalam memahami bacaan tajwid ini, yaitu saya biasa menggunakan metode kantong. Ya, saya sering menyebutnya metode kantong atau metode saku secara mudahnya. Kenapa saya pakai metode kantong atau metode saku? Karena apapun, setiap kali kita memasukkan sesuatu di kantong, tentunya yang kelihatan bukan barang yang dimasukkan, melainkan kantong atau sakunya. Kita contohkan, saya di sini punya kimos, ya, punya kimos. Kita masukkan kimosnya. Maka yang kelihatan tidak lagi kimosnya, tetapi yang kelihatan adalah kantong atau sakunya. Begitupun idgham bihunnah dengan idgham bila hunnah. Apabila kita menemukan ada bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bihunnah ataupun idgham bila hunnah, maka yang terjadi apa? Nah, maka bacaan nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf yang sebelumnya, yang setelahnya, ya. Kita anggap saku ini, kita anggap dompet ini, kita anggap kantong ini sebagai huruf yang setelahnya. Jadi apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf yang setelahnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang nampak itu tidak lagi bacaan nun mati atau tanwin, melainkan yang kelihatan adalah huruf-huruf bacaan huruf-huruf idgham bihunnah ataupun idgham bila hunnah. Kita contohkan di sini apabila ada nun mati atau tanwin tadi bertemu dengan huruf mim. Nah, bertemu dengan huruf mim. Jadi dompet ini bisa kita misalkan dengan huruf mim. Ada nun mati bertemu dengan huruf mim. Maka apa yang terjadi saat nun mati ini bertemu dengan mim? Ya, kita umpamakan dimasukkan. Maka yang nampak adalah bacaan mimnya, seperti yang sudah kita pahami lewat tayangan video itu tadi. Begitupun dengan huruf-huruf yang lainnya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu referensi yang bisa kita gunakan untuk lebih memahamkan anak-anak ya. Biasanya saya memakai itu langsung di kelas dan alhamdulillah anak-anak juga paham. Demikian tadi yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bagi untuk pengembangan inovasi
pembelajaran PAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.